Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Amalia Putri Suyitno, NPM 217420111541 dari Fakultas Hukum kelas 3A. Di sini saya akan menerangkan tentang peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Mata kuliah Hukum Konstitusi, dosen pengampu Ahmad Sukron, SHMH. Pengertian konstitusi. Menurut K. Chewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi disebut pula Undang-Undang Dasar, karena norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk pada secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak pada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan organisasi tersebut. Peranan konstitusi di kehidupan bernegara. Mengutip buku Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia karya Maida El Muhtai tahun 2015, konstitusi dalam ilmu politik memiliki pengertian yakni cakupan sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan. Dengan demikian, tujuan lain konstitusi adalah sarana yang memungkinkan negara bisa mengatur masyarakatnya secara tertib dan terorganisir. Selain itu, negara juga bisa melakukan kontrol terhadap pemerintahan negara lewat konstitusi. Fungsi konstitusi menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asidiki adalah 1. Fungsi penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu, symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity of nation, serta sebagai center of ceremony. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Kedudukan pentingnya konstitusi di kehidupan bernegara. Konstitusi adalah suatu pedoman atau dokumen yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi memiliki arti penting bagi suatu negara karena tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak dapat terbentuk. Menurut Willius Kogoya dalam buku Teori dan Ilmu Konstitusi tahun 2015, hal tersebut karena konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara.
Artinya, konstitusi menjadi hukum dasar untuk membuat berbagai suatu negara, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dan juga identitas suatu negara. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Konstitusi membagi kekuasaan mengatur kerjasama antar lembaga pemerintahan dan menjadi agar semua kebijakan yang dijalankan tetap dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Adanya konstitusi membuat pemerintah tetap berfokus pada kepentingan rakyat, banyak tanpa adanya penyelenggaraan hak asasi manusia. Konstitusi menjadi pedoman agar hak-hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah. Konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara, karena negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi. Karena itulah konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Mengenai arti penting konstitusi dalam suatu negara, menurut Dr. Ahmad Hamid S. At-Tamimi dalam disertasinya berpendapat bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Kemudian, Strijken dalam bukunya Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederland menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.